El Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta. Inilah Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang menarik. Hal ini dikarenakan emas memiliki harga yang cenderung meningkat setiap tahun, sehingga menjadikan emas sebagai aset adalah pilihan yang tepat. Dan yang paling utama adalah emas ini tahan terhadap inflasi. Nah, berbicara tentang investasi, akhir-akhir ini marak juga diberitakan terkait dengan investasi bodong atau palsu yang tentunya sangat merugikan dan juga meresahkan masyarakat. Lalu kaitannya apa dengan emas? Nah, apakah pernah juga terjadi kehebohan terkait dengan penemuan emas palsu? Dan bagaimana cara kita membedakan emas yang asli dengan emas yang palsu? Untuk itu pagi ini saya sudah bersama dengan Pak Dede Izudin. Beliau adalah Direktur Komersial PT Emas Antam Indonesia. Untuk selengkapnya kita akan bahas dalam Radio Talk di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dede, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Berry, kabar baik Mas. Alhamdulillah, kabar baik. Ini ngomongin tentang emas, investasi, kayaknya lagi ngetren banget ya sekarang ya. Tapi kami pengen tahu juga dong Pak, gambarannya PT Emas Antam Indonesia ini atau biasa disingkat EAI ini apa sih sebetulnya Pak? Iya, makasih Mas Berry. Jadi kalau kita PT Emas Antam Indonesia ini adalah anak perusahaan dari PT Antam Tbk yang mungkin teman-teman El Shinta dan para pendengar sudah tahu ya. Merupakan produsen emas batangan terbesar Indonesia. Nah, PT Emas Antam Indonesia ini anak perusahaannya yang memang bergerak di bisnis retail emas. Kami juga merupakan brand principal dari dua produk, yaitu emas kita dan Kencana, yaitu suatu produk baru yang baru diluncurkan di tahun 2022. Emas kita adalah produk emas batangan dengan kualitas setara dengan kualitas Antam tapi dengan harga yang lebih kompetitif, dan Kencana adalah produk satu-satunya produk perhiasan dengan kadar 94 kali. Jadi kadarnya sama dengan emas murni. Oke, 99,99% gitu ya. Iya, 90%. Nah, ini menarik nih kalau kita ngomongin tentang emas ya. Sekarang mungkin untuk pendengar yang mau investasi emas atau mau tanya-tanya tentang emas, tadi saya sempat singgung di awal ya, investasi bodong, terus ada emas palsu. Gimana sih cara kita bedain? Kalau Anda punya pertanyaan, mau telepon langsung boleh juga di 0215869.000 atau SMS WA-nya di 0811806543. Nah, karena kami menayangkan Radio Talk ini juga di media sosial, ada di Twitter, Facebook, dan juga di YouTube. Kalau yang melihat melalui 3 media sosial tadi, Anda bisa juga langsung menanyakan di kolom komentar ya. Jadi langsung aja ketik, nanti saya bacakan juga. Jangan lupa, Anda bisa interaksi juga di pagi hari ini. Nah, ngomongin tentang investasi, Pak. Sekarang masyarakat kan dulu mungkin kalau investasi nabung di bank atau di celengan ya, yang tradisional gitu ya, di rumah. Nah, sekarang ini kan sudah mulai beralih investasinya ke dalam bentuk logam mulia atau emas ini. Kenapa sih kita harus investasi? Terutama investasinya itu ke emas, Pak. Kenapa gitu? Ini pertanyaan menarik ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang emas itu adalah investasi yang baru, agak kurang tepat tuh Mas Berry. Karena kalau kita berbicara bahkan istilah menabung itu kan menabung uang gitu ya. Kalau kita berbicara secara sejarah, uang itu malah nggak ada di zaman dulu kan. Yang ada kan alat tukar itu yang paling ultimate itu dulu kan benda ya, seperti garam, salt gitu, atau pala atau emas gitu. Nah, cuman memang kalau kita tarik sejarahnya, dari seluruh instrumen nilai tukar yang masih bertahan itu ya cuma emas. Kalau kita ngecek kenapa gajian itu bahasa Inggrisnya salary itu kan dari kata salt ya. Jadi dulu tuh garam itu berharga. Sehingga orang itu bisa dibayar pakai garam, salt, salary. Kalau sekarang nggak ada yang mau tuh Pak. Sekarang nggak ada yang mau orang pakai garam gitu ya. Tapi ada satu instrumen yang dari zaman dulu, dari zaman uang belum ditemukan gitu ya,
yaitu yang tetap berharga yaitu emas. Sehingga kalau kita berbicara kenapa kita harus berinvestasi di emas, karena emas itu adalah satu nilai yang menunjukkan kekayaan yang tetap ada dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya gini, misalkan sekarang kan lagi musimnya sebenarnya yang lagi ngetren itu Mas Berry saham nih. Para milenial, Gen Z itu kan masuk ke saham gitu ya. Ya. Itu kan kertas berharga yang akan terus berharga sepanjang perusahaannya masih ada ya. Padahal bentuknya kertas ya. Iya, tapi itu kan kertas yang menunjukkan ada nilainya pada suatu perusahaan gitu. Tapi itu akan terus bernilai kalau perusahaannya masih ada. Kalau perusahaannya kemudian bangkrut atau hilang, kertas itu kan menjadi tidak berharga. Nah, ini yang perlu disadari kenapa orang berinvestasi di emas. Emas ini relatif everlasting, relatif immortal. Jadi emas ini tidak tergantung pada perusahaan, tidak tergantung pada apa, tapi dia memang tergantung pada dirinya sendiri. Sehingga kalau kita berbicara, kenapa kita harus berinvestasi di emas? Karena emas ini adalah instrumen yang dari zaman dahulu kala, dari ribuan tahun lalu, memang diakui sebagai alat untuk mempertahankan kekayaan. Yang harusnya tidak akan berpengaruh pada kondisi-kondisi seperti perusahaannya masih ada atau tidak, atau ekosistemnya masih ada atau tidak, emas akan tetap dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekayaan. Jadi saya kira kenapa berinvestasi di emas ya memang itu adalah yang paling diakui dari zaman dulu sampai sekarang. Gitu Mas Berry. Nilainya juga tidak tergerus ya, malah cenderung naik terus-terusan gitu ya. Jadi terlindung nilainya. Nah ini nanti kita akan ngobrolin juga nih, karena kan sempat ada juga informasi tentang harta karun Soekarno, terus ada emas batangan berlogo gambar Presiden Soekarno, macam-macam lah ya yang muncul di beberapa daerah publik kita, dan ini mungkin ujungnya juga bisa membuat masyarakat yang percaya jadi tertipu. Saya nggak tahu nih itu betul atau enggak, tapi nanti mungkin Pak Dede bisa ngejelasin. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada pendengar yang sudah mau gabung nih Pak, nggak apa-apa ya, kita terima dulu ya. Ada Pak Ganang di Gading Serpong, Tangerang, di Tangerang ya. Halo Pak Ganang. Pagi Pak Berry. Selamat pagi Pak Ganang, silakan. Pagi Pak Antam deh saya sebutnya biar gampang. Pak Dede. Jangan dong, Antam itu nama perusahaan ya Pak. Iya. Ada namanya. Pak Dede, saya mau nanya, tolong kasih gambaran ke kita masyarakat itu progresif kenaikan harga 3 tahun terakhir, jadi supaya kita ada nilai pastinya. Tahun sekian. Tolong dijelaskan 3 tahun terakhir tuh kenaikannya berapa? Satu. Yang kedua, Antam itu perubahan harganya, saya terus terang pernah karena saya seorang marketing pernah sama klien itu beli yang dalam 5 gram itu dulu segramnya kira-kira tahun kemarin tuh 1048 apa 1050 gitu kita beli. Tapi setelah itu anjlok jadi 900-an. Nah, saya pelajari ada beberapa hal, memang ada faktor internal dan eksternal. Nah, sekarang internal itu Antam pernah dihantam isu, bahkan di pengadilan dituntut oleh warga negara Indonesia, orang Surabaya kalau nggak salah, itu berapa ton, itu ternyata bisa mempengaruhi harga Antam, baik harga nilai emas Antam atau nilai saham Antam itu anjlok berhari-hari Pak. Sempat ARB itu ANTM tuh sempat anjlok, bahkan sekarang turun kan. Nah itu kenapa bisa seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ganang di Gading Serpong. Tapi mungkin kita jeda dulu ya. Setelah yang berikut ini, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Kalau ada yang punya pertanyaan via WA, silakan Anda bisa sampaikan juga di 081 180 6543. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Guys, sering banget gak sih ngelihat bahkan menggunakan emas di kehidupan kita sehari-hari, baik dengan mengoleksi emas batangan maupun emas perhiasan? Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih membedakan mana emas asli maupun yang palsu? Ini beberapa cara untuk mengecek keaslian emas. 1. Menggosok emas, karena emas warnanya tidak memudar. 2. Menggigit emas. Kalau emas asli, pasti ada bekas gigitan. 3. Tidak menempel jika didekatkan ke magnet. 4. Jika digoreskan ke kertas atau keramik, tidak akan meninggalkan bekas. 5. Emas asli tidak akan berubah warna. Dan 6. Uji identitas.
Dan yang terakhir, cek fisik dan pastikan emas berasal dari brand yang terpercaya dan dilengkapi sertifikat. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Saya masih bersama dengan Pak Dede Izudin. Beliau adalah Direktur Komersial PT Emas Antam Indonesia atau disingkat EAI. EAI ini adalah anak perusahaan dari PT Antam Tbk yang fokus bisnisnya adalah pada pengembangan retail emas. Nah, selain itu juga EAI juga merupakan prinsipal dan pemilik brand emas kita yang sering kita iklankan juga tentunya ya, yaitu emas batangan dan juga kencana yang merupakan perhiasan di mana dua brand ini memiliki kadar kemurnian emasnya 94 kali, jadi 99,99% ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penelpon tadi Pak Ganang di Gading Serpong, Tangerang, Pak. Bisa dijawab sekarang, Pak? Mungkin? Silakan, Pak Dede. Ya, makasih Mas Berry. Terima kasih Pak Ganang pertanyaannya. Pertanyaan pertama, tren harga emas 3 tahun terakhir ya. Jadi memang yang perlu kita pahami bahwa instrumen investasi emas itu harus ditreatment ya secara berbeda dibandingkan investasi yang lain seperti saham. Orang yang punya emas harus mindsetnya jangka panjang, Pak. Jadi nggak boleh kita beli emas kemudian mindsetnya trading gitu ya, trading harian kayak kita punya saham, beli sekarang besok dijual, pasti rugi. Pasti rugi. Kenapa? Karena memang ada unsur-unsur seperti biaya manufaktur emas, biaya packaging yang membuat kalau dia ditransaksikan dalam jangka pendek akan rugi. Ya, pasti rugi gitu ya. Betul, pasti rugi. Jadi betul nih pertanyaannya, 3 tahun terakhir harga emas ini naiknya berapa? Kalau di data yang kami punya dari tahun 2019 ya, karena 2023 kan baru jalan 2 bulan ya, sampai 2023 awal itu kenaikan harga emas itu di angka 7,59%. Ini kalau kita berbicara investasi ini levelnya medium risk nih. Medium risk, karena kan kalau kita bicara saham orang pasti berharap dapat return sekitar high risk high profit lah ya. High risk high return gitu ya. Lebih tinggi daripada deposito. Emas ini biasanya harusnya lebih tinggi dari deposito tapi lebih rendah dari saham. Jadi kisarannya di angka 7,59%. Tapi kalau kita tarik lagi Mas Berry, dari tahun 2014, 10 tahun yang lalu, itu growth-nya sampai 14,95%. Wah. 14,9, hampir 15% ya kita bisa bilang ya. Jadi kalau 3 tahun terakhir ini memang kondisinya agak unik karena memang ada pandemi, ada perang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi secara jangka panjang ini sekitar 15% kalau kita tarik 10 tahun. Tapi kalau kita tarik hanya 3 tahun, ini sekitar 7,59%. Key takeaway-nya apa? Key takeaway-nya adalah memang kalau kita punya emas itu mindset kita harus mindset jangka panjang. Mindset kita harus, saya punya emas, saya akan simpan dalam 5 tahun, 10 tahun baru saya akan lepas. Kira-kira seperti itu. Misalkan investasi atau nabung untuk biaya anak mau kuliah 10 tahun ke depan gitu ya. Kita cek nih 10 tahun lagi anak saya mau kuliah, saya mulai dari sekarang nabung emas. Nah, itu yang pasti. Tapi kalau kita pengen berbicara, saya mau liburan bulan Juli, saya mau liburan anak, saya beli emas, enggak, kurang cocok. Kurang cocok. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi harga apa sih sebetulnya Pak tadi Pak? Dan juga ada pertanyaan lain nih dari WA, ada yang menanyakan, Pak kalau kita mau investasi emas, nih ngelihat harganya pada saat kita belinya itu pas harganya turun dibandingkan dengan bulan lalu atau mingguan gitu, atau gimana? Ada yang minta tips juga Pak, kalau mau investasi emas nih gimana nih belinya pas lagi harganya naik atau gimana? Silakan Pak. Yang dulu tadi Pak, faktor yang mempengaruhi harga emas itu apa aja sih sebetulnya? Ya, faktor yang mempengaruhi harga emas itu selalu dianggap sebagai kebalikan dari komponen moneter utama dunia. Jadi kalau kita berbicara makronya gitu ya, harga suku bunga Fed misal, suku bunga Fed ini yang menjadi pendulum utama pergerakan ekonomi dunia. Nah, emas ini bergerak sebaliknya. Jadi kalau misalkan Fed menaikkan bunganya, maka emas akan turun. Dia juga merupakan kebalikan dari saham. Biasanya kalau harga IHSG atau harga saham dunia gitu ya naik, harga emas akan turun. Nah, faktor yang paling menentukan biasanya justru adalah faktor stabilitas. Jadi misalkan kayak ada perang gitu ya. Kalau ada perang tuh biasanya harga emas naik tuh Mas Berry.
Ya. Nah, ini bukan berarti kemudian kita mengambil kesimpulan orang yang punya emas itu berpikir buruk gitu, bukan ya. Tapi kita mengambil kesimpulan bahwa emas memang dibeli orang sebagai sebagai instrumen untuk mitigasi risiko pada saat terjadi ketidakpastian. Terjadi perang, terjadi pandemi. Pada saat pandemi kemarin itu harga emas naik luar biasa. Jadi memang faktor-faktor yang paling menentukan adalah yang tadi saya sebutkan. Oke. Kalau ditanya kita ini pas belinya pas apa ya? Apa pas perang saya beli atau pas saham turun saya beli? Kita sebagai yang biasa bermain di bisnis emas sendiri sebenarnya nggak pernah benar-benar tahu kapan emas akan naik dan kapan emas akan turun. Kita hanya bisa menyimpulkan dari pattern-nya gitu ya Mas Berry. Tapi dari kami sendiri menyarankan pola untuk investasinya adalah dollar cost averaging. Dollar cost averaging adalah model investasi di mana kita tidak perlu memperdulikan kondisi eksternal. Kita saving saja setiap bulan tuh, Mas Berry. Misalkan kita punya gaji sekian, 10%-nya begitu gajian saya beli emas. Nah, itu yang paling cocok tuh. Jadi kita nggak perlu melihat harga naik, harga turun karena sebenarnya semua orang tahu harga emas akan naik eventually. Tapi kita daripada kita kemudian pusing-pusing mikirin, ini kayaknya harganya lagi turun saya beli, lagi naik saya nggak beli. Padahal nantinya tambah naik lagi kan nyesel juga gitu. Jadi yang paling gitu. Kalau yang lain-lain kan ada ininya ya, ada tekniknya kayak saham. Wah, ini baca saya candlestick apa segala macam gitu ya. Sebagainya gitu kan. Ya boleh saja, tapi ya secara umum para pemain bisnis emas biasanya menyarankan dollar cost averaging. Udah beli secara rutin saja. Oke. Ini pembahasannya makin menarik. Nanti kita lanjutkan. Ada yang dari YouTube juga yang nanya, terus via WA makin banyak ini Pak Dede. Tapi kita terima penelpon dulu ya dari Palembang nih, jauh banget nih. Ada Pak Tama. Halo Pak Tama. Halo Pak Tama, silakan Pak. Ya, salam Jembatan Ampera. Ini mau tanya, saya punya emas. Jadi sebenarnya agak itu juga nyesal juga ya. Dulu beli emasnya murah ya, pasti 400 ya, 99. Tapi sekarang harganya udah lumayan lah Bang, dari dulu beli emas gitu ya. Nah, pertanyaannya nih Pak, kan belum punya pengalaman untuk ngejual lagi gitu. Pas beli emas ngejual lagi. Nah, itu kalau di emas kita nih gimana nih? Prosesnya gimana? Apakah susah atau gampang? Itu yang paling penting kan, masyarakat yang berinvestasi gitu. Yang kedua Pak, di Palembang itu ada dibeli di mana Pak? Produknya emas kita ini ya. Betul, karena kalau udah ada di El Sinta kan kita percaya nih. Berarti oke gitu, investasinya bisa kita lakukan gitu. Mohon diinformasikan itu dan kasih tips juga benar tadi Mas Berry supaya nggak zong gitu. Kita investasi gimana sih melihat fluktuasinya, apakah memang ini jangka panjang atau bisa dibikin di jangka pendek. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tama di Palembang. Langsung ditanggapin aja Pak, boleh? Silakan. Ya. Pertanyaan pertama, bisa punya emas harga 400 dan katanya sekarang harganya lagi tinggi tapi nggak punya pengalaman. Oh, penjualnya ya? Iya, menjualnya. Apakah melalui emas kita penjualan emas ini juga bisa? Dan gimana sih caranya? Teknisnya gampang atau sulit gitu? Silakan. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya memang harus dibagi lagi nih, Mas. Emas yang dimiliki rekan kita yang di Palembang ini emas perhiasan atau emas batangan. Oke. Ada dua, karena kan ada dua ya. Kalau yang dimiliki dulu emas perhiasan tentunya lebih mudah ya. Tinggal cari toko perhiasan, biasanya sih di tempat membelinya ya, kemudian dijual kembali. Cuman biasanya ini ya, karena memang kadar perhiasan itu kan berbeda-beda. Ada yang 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 18 karat. Nah, biasanya sih pada saat dijual kembali hanya nilai kadar emas murninya saja yang diperhitungkan. Ini yang membuat sebagian orang kadang-kadang, loh kok saya belinya segini, dijualnya segini. Iya, ini ada pertanyaan juga nih dari Ibu Mei. Karena memang begitu Pak, pada saat kita beli emas perhiasan, kita itu tidak hanya membeli emas,
tapi kita kan membeli craftsmanship-nya ya. Kita membeli desainnya, kita membeli modelnya, gimana orang membuatnya, create-nya itu gitu ya. Membeli batu-batunya gitu. Kadang-kadang kan di warok segala macam, pada saat dijual kembali, toko emas itu tidak memperhitungkan itu semua. Jadi mereka hanya memperhitungkan nilai kadar emasnya saja, batunya, craftsmanship-nya ya, karena memang oleh toko emas akan dilebur kembali dan lain sebagainya. Nah, kalau emas batangan, tipsnya adalah pertama harus dicek produk tersebut well known tidak, gitu ya. Emas batangan kalau yang tidak well known akan sangat mudah untuk dijual. Misalkan produknya Antam atau emas kita yang merupakan Antam Group, itu kan untuk produk Antam bisa datang ke butik emas Logam Mulia atau ke banyak toko emas yang menerima. Banyak toko emas yang menerima. Begitu juga dengan emas kita gitu ya. Jadi memang kalau misalkan produk tersebut well known, itu sangat mudah, tinggal datang ke toko emas atau ke produsennya ya, ke gerai-gerai produsennya. Seperti emas kita ini, kami PT Antam Tbk berkoordinasi dengan bekerja sama dengan PT Harta Dinata Abadi. Ini merupakan salah satu jewelry manufakturer terbesar yang berlokasi di Bandung. Jadi kami juga sudah memiliki banyak gerai-gerai untuk menjual emas kita, termasuk membelinya. Kalau di Palembang itu ada di Icon Mall, Mall Palembang. Ada juga di PTC Palembang ya, MDS PTC Palembang, itu sama nggak dengan Icon Mall? Saya kira sama. Nah, kalau di Palembang ada di lokasi tersebut itu untuk bisa jual kembali. Tapi Mas Berry, ini ada kabar baik juga. Per Februari ini emas kita sudah meluncurkan aplikasi emas kita. Kita ini bisa di-download di Android. Nah, ini lebih mudah lagi. Jadi kalau kita udah punya produknya, produk emas kita, tinggal di-scan, kita bisa jual via aplikasi. Nanti begitu di-scan, nanti kami akan mengecek benar tidak nomor serinya. Kalau udah oke, nanti akan dijemput. Jadi bahkan nggak perlu nyari nih, saya harus jual kemana nih, cari toko emas. Tinggal install aplikasinya, kemudian masukkan data-datanya, maka produk tersebut akan dijemput untuk kemudian langsung dibayar. Canggih banget itu Pak, gampang banget jadinya ya. Mempermudah ya, kita mempermudah. Jadi jangan sampai, karena kan emas ini kan instrumen investasi yang semi-semi tradisional. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita salah milih tempat untuk menjualnya, bisa jadi kita kena getok tuh Mas Berry tuh. Ini iya, harganya segini, cuman karena saya nggak ngerti, saya kok cuma ini gitu. Nah, kita pastikan konsumen tidak kecewa gitu ya, mendapatkan harga yang terbaik dengan aplikasi emas kita yang bisa di-download tersebut. Jadi makin ramai Pak, pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari netizen nih. Saya mau bacain dulu dari YouTube ya. Terima kasih untuk netizen yang dari YouTube. Ada akun Nita membahas soal emas, apakah harga emas Antam terutama ya sedang turun saat ini Pak. Jadi berapa ya kalau sekarang? Nah, ada juga Pak sebentar, ini dari Pak Maulana. Bagaimana cara sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membedakan emas itu asli atau palsu? Tersedia berapa aja sih varian emas Antam saat ini? Apakah sebaiknya kita bisa beli apa nih? DMBK, sebaiknya kita bisa beli emas Antam supaya kita bisa beli emas Antam katanya. Ada pilihannya, variasinya apaan aja. Itu kurang lebih. Tapi kita jeda lagi ya. Kita jeda dulu. Nanti yang pertanyaan-pertanyaan tadi termasuk dari Pak Maulana, dari YouTube. Yang mau telepon boleh juga. Saya buka lagi. Setelah jeda iklan berikut ini, mungkin kalau ada penelpon yang masuk saya akan terima. Silakan di 021 586 9000. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Guys, sering banget gak sih ngelihat bahkan menggunakan emas di kehidupan kita sehari-hari, baik dengan mengoleksi emas batangan maupun emas perhiasan? Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih membedakan mana emas asli maupun yang palsu? Ini beberapa cara untuk mengecek keaslian emas. 1. Menggosok emas, karena emas warnanya tidak memudar. 2. Menggigit emas. Kalau emas asli, pasti ada bekas gigitan. 3. Tidak menempel jika didekatkan ke magnet. 4. Jika digoreskan ke kertas atau keramik, tidak akan meninggalkan bekas. 5. Emas asli tidak akan berubah warna. Dan 6. Uji identitas. Dan yang terakhir, cek fisik dan pastikan emas berasal dari brand yang terpercaya,
dan dilengkapi sertifikat. Yah, macet deh. Bentar, gue liat map dulu buat nyari jalan alternatif. Gue sekalian isi bensin deh kalau gitu. Lo udah daftar di web subsidi tepat belum? Hah, buat apa? Nah, dengan mendaftar di web subsidi tepat, lo bisa dapat kesempatan untuk dapetin BBM subsidi. Caranya gampang, lo tinggal siapin KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya. Oke deh, gue daftar di website subsiditepat.mypertamina.id. Nah, jangan sampai ketinggalan juga nih acara sosialisasinya hari Minggu 5 Maret 2023 mulai jam 6 pagi di sepanjang area Car Free Day Sudirman Tamrin. Nantinya bakal ada senam Zumba dan penampilan dari Saskia Gotik, Danang, dan Wali. Plus MC-nya Fitrop dan juga Bedu. Subsidi tepat, rakyat yang berhak dapat manfaat. Dipersembahkan oleh BPH Migas, Pemprov DKI Jakarta, dan Pertamina. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya untuk mengenali emas palsu. Sebelum nanti saya minta Pak Dede untuk menjawab tadi beberapa pertanyaan, saya mau bacain dulu nih istilah mengenai harta karun Soekarno. Ada dalam berbagai versi ya, mulai dari dana revolusi. Mungkin Anda pernah dengar ya pendengar. Ada dana perjuangan hingga harta amanah. Nah, emas Soekarno ini dipercaya disimpan di Swiss dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Polemik bahkan sempat muncul waktu itu di tahun 2008. Dan terbitnya buku Harta Amanah Soekarno karya Safari ANS di tahun 2014 yang diceritakan ketika itu ada perjanjian antara Presiden Amerika Serikat JFK dengan Bung Karno yang mengakui keberadaan emas Indonesia sebesar 57 ton atau dikenal juga dengan perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement sebagai rampasan perang yang dibantah oleh sejarawan Asfi Warman Adam. Nah, faktanya pertemuan tersebut tidak pernah ada. Bahkan juga sempat ada penipuan berkedok emas Soekarno atau emas palsu lainnya. Modusnya macam-macam nih. Korbannya disuruh memberikan mahar untuk menarik emas Soekarno dan diberikan emas palsu atau sepuhan. Harga emas di bawah emas pada umumnya juga. Kemudian juga ada Pegadaian pun juga pernah ya menjadi korban jaminan dengan emas palsu. Nah, sedangkan emas koin bergambar Komodo dan Garuda adalah benar terbuat dari emas 90% atau 21,6K seberat 33,437 gram. Yang diproduksi pada tahun 1974. Nah, ini kan banyak Pak Dede yang menanyakan gimana sih caranya kita membedakan emas yang asli dengan emas yang palsu supaya kalaupun kita membeli emas batangan atau emas dalam sediaan atau bentuk apapun kita nggak ketipu Pak. Tapi satu penelpon dulu ya Pak, sebentar nih. Ada Pak Herman di Jakarta. Halo Pak Herman. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Herman, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya. Silakan. Terkait investasi emas. Emas itu kan ada emas batangan dan ada emas yang dikeluarkan oleh Antam yang bersertifikat. Itu untuk dari sisi harga ke depannya itu lebih baik yang mana Pak? Kalau kita mau berinvestasi batangan atau yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Antam. Oke. Itu saja? Ya, terus yang kedua Pak, ada info kalau emas yang dikeluarkan oleh Antam itu kan ada tahun-tahunnya Pak. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menjual kembali untuk tahun-tahun yang lama itu harganya merosot tajam katanya. Mohon penjelasan. Ya, terima ini kasih. Supaya nggak katanya Pak Dede harus jawab. Silakan Pak. Ya, makasih Jerry. Pertama pertanyaannya emas batangan atau emas Antam yang bersertifikat? Iya. Sepemahaman saya sih emas batangan yang tidak bersertifikat itu memang beredar di market gitu ya. Hanya saja memang kalau kita berbicara biasanya sih itu diperuntukkan untuk manufacturing perhiasan ya, bukan untuk investasi. Jadi memang beredar, dipakai dan dibeli biasanya oleh pabrik-pabrik perhiasan untuk kemudian dilebur menjadi perhiasan. Nah, apakah itu baik untuk investasi? Karena kita pagi ini topiknya investasi, saya kira sih tetap merekomendasikan masyarakat untuk membeli produk emas batangan yang bersertifikat. Kenapa?
karena memang disitulah jaminannya ya, jaminan bahwa emas tersebut kadarnya sesuai dengan investment grade. Karena memang kalau yang kita ketahui kan emas investment grade itu kadarnya 94 kali. Sementara di market itu kadar itu bisa macam-macam, bisa 90%, bisa 80%, bisa 99,6% gitu. Kalau kita berbicara SNI itu angka 24 karat sendiri bergerak dari 99,6% sampai 99,99. Jadi istilah 24 karat sendiri sebenarnya masih ada range kadarnya. Nah, daripada kita bingung seperti itu, ya lebih baik kita memang membeli produk emas batangan yang bersertifikat. Nah, di sertifikat itu kita akan tertulis kadarnya berapa. Itu akan menjadi jaminan kita bahwa memang kita membeli emas sesuai dengan yang kita bayarkan. Nah, yang kedua yang kita harus cek lagi, sertifikatnya dikeluarkan oleh siapa. Nah, itu kan yang paling penting lagi kan, siapa yang mengeluarkan. Nah, inilah pentingnya kita membeli produk investasi emas dari produsen yang terpercaya. Antam maupun melalui produknya emas kita, Kencana, Logam Mulia, itu kan bagian dari Antam Group. Saya kira sudah mendapatkan posisi yang kuat di masyarakat bahwa merupakan brand yang terpercaya. Itu juga penting. Karena ya kalau kita berbicara sertifikat kan orang akan berbicara ini kan cuma selembar kertas saja kan. Siapa yang bisa menjaminnya? Nah, kembali makanya sebagai edukasi kepada masyarakat, kalau kita membeli emas batangan bagusnya seperti apa ya? Belilah emas batangan yang bersertifikat dan dikeluarkan oleh brand yang terpercaya. Kira-kira demikian tuh Mas. Nah, soal emas tadi yang dikeluarkan Antam ada tahunannya. Ada tahun-tahunnya tahunnya gitu ya. Tahun lama, nanti dijualnya harganya jatuh atau turun gitu. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara emas kita ya, produk yang kami keluarkan gitu ya, maupun Antam ya, karena Antam kan punya brand sendiri juga yaitu Logam Mulia. Angka tahun itu untuk produk Antam terutama karena di emas kita tidak ada tahun, itu sebenarnya hanya penanda saja itu Mas Berry, hanya penanda saja. Kalau misalkan emas itu dijual kembali ke produsen, harganya tidak akan terpengaruh oleh tahun keluarannya. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh kalau misalkan langsung menjual, misalkan kalau emas Antam langsung jual ke butik emas Logam Mulia, atau kalau emas kita langsung menjual ke Harta Dinata Abadi Store gitu, itu nggak terpengaruh sebenarnya tahun-tahun itu. Cuman memang kalau misalkan Bapak Ibu pemirsa menjualnya ke toko emas, nah toko emas ini kan punya bisnis di mana pada saat dia membeli emas dia akan menjualnya kembali ke masyarakat kan. Yeah. Nah mereka memang terbentuk persepsi di masyarakat bahwa mereka inginnya membeli, keinginan ini ya, inginnya membeli emas dengan tahun yang terbaru, sehingga pada saat toko emas ini mengambil emas, mereka akan ngecek tuh kalau tahunnya lebih baru, mereka akan beli lebih mahal. Begitu juga kalau emasnya tahunnya lama, dia akan beli lebih murah. Tapi sebenarnya itu adalah mekanisme bisnis yang terbentuk di level secondary market saja. Tapi kalau di level kami, di level produsen tidak berpengaruh. Harga buyback yang tertera di situs emaskita.id maupun di logamulia.com itu tidak terpengaruh kalau misalkan Mas Berry datang nih, emas tahun 2022 set keping 1 gram versus kemudian bawa satu lagi satu keping keluaran 2018 misalkan, harga buybacknya akan sama kalau dijual ke produsen. Tapi memang kalau dijual ke toko emas, karena memang toko emas ini punya kecenderungan kalau saya beli emas yang baru, barang ini lebih cepat keluar, makanya dia berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, karena secara psikologis masyarakat juga pasti akan beli ke toko emas tuh. Saya pengennya emas yang tahunnya tahun baru. Nah itu jadi apa ya? Jadi senjata untuk secondary market tadi ya, yang tahunnya tahun baru jadi lebih mahal gitu ya Pak? Itu sebenarnya masalah persepsi saja. Secara produsen tidak ada ininya, karena emasnya kan sama-sama emas saja. Sama-sama emas, yang bisa mempengaruhi kan harusnya kadarnya ya. Kadarnya sebenarnya, bukan tahunnya ya. Masalah persepsi yang bangun sehingga terbentuklah struktur harga yang berbeda-beda. Padahal nggak ada pengaruhnya sih kalau dari sisi produsen. Oke, tadi ada pertanyaan harga emas Antam sedang turun atau gimana nih Pak sekarang dari Ibu Nita, dan cara membedakan emas asli dan juga palsu gimana tuh?
Iya. Kalau harga emas Antam hari ini naik ya. Kalau kita berbicara emas Antam, emas yang dikeluarkan oleh Logam Mulia itu naik 3.000 dibandingkan kemarin gitu ya. Di harga terakhirnya itu di 1.024.000 per gram. Tapi kalau produk kami sendiri yang emas kita, karena memang kami setting bersaing harganya gitu ya, harganya masih di bawah 1 juta untuk yang menggunakan NPWP, yaitu 998,473. Jadi secara dunia sih 30 hari terakhir ini terjadi penurunan harga sebenarnya ya. Kalau kita bicara harga emas dunia, dalam 30 hari terakhir ini terjadi penurunan harga emas sampai 4,64%. Jadi kalau yang punya kecenderungan untuk membeli emas pada saat harga turun, saya kira this is the best time ya. Tapi sebenarnya best time-nya hari ini karena habis gajian lah sebenarnya Mas Beri. Harusnya kan beberapa teman kita kan habis gajian, nah inilah saatnya membeli emas. Untuk membedakan emas palsu dan emas asli, saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Beri. Memang kalau buat orang awam gitu ya, saya kira keputusan yang paling bijak adalah kita cek sertifikatnya. Kita cek sertifikatnya. Sekarang hampir semua sertifikat terhubung dengan aplikasi sehingga bisa tahu emas ini benar-benar dikeluarkan oleh produsen yang terpercaya dan kadarnya memang sesuai atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan kita dapatnya emasnya yang tidak bersertifikat, bahkan emas perhiasan gitu ya, ya memang cara yang paling tepat biasanya sih ada banyak ya, misalkan digigit gitu. Kalau emas itu kadarnya tinggi, kalau digigit dia pasti akan lewat gitu. Kemudian kalau digosok warnanya pudar, biasanya itu sepuhan. Saya kira 2 hari kemarin ada juga berita ya, di mana ada ibu-ibu yang tertipu toko emas gitu, yang ternyata setelah dipakai 2 hari warnanya memudar gitu. Itu luntur jadinya ya. Warnanya luntur. Kemudian emas ini non magnetik, jadi kalau misalkan dia kita ke bawa magnet ya, dibawa ke magnet dia nggak nempel kan ya? Nah, kalau misalkan nempel dengan magnet berarti bukan emas. Nah kemudian biasanya sih uji yang paling aman ya, saya kira di luar masalah teknikal harus begini begitu takutnya salah gitu ya. Yang paling aman sih memang begitu, karena yang sering terjadi itu begini Mas, kita kembali ke fenomena itu ya, fenomena emas palsu. Itu kami sendiri sering sekali tuh dapat, Pak saya punya ini emas harta karun gitu kan, sekian puluh kilo gitu, tolong Mas beli gitu, bayarin gitu kan, saya mau jadi miliarder mendadak nih ya, harganya separuh harga, selalu bahasanya tuh begitu tuh, harganya separuh harga, ini pasti valid nih, karena apa? Karena ada gambar Pak Karnonya gitu, atau ada gedung Garudanya gitu kan. Sering sekali kita mendapatkan seperti itu gitu ya. Kalau kami sebagai produsen ini sangat mudah karena kami punya alat-alatnya ya. Kita punya alat-alatnya untuk mengecek kadar kemurniannya. Tapi kalau Bapak Ibu yang masyarakat umum, saya kira sih yang paling bijak adalah kalau ada tawaran seperti itu, dibawa saja satu sampelnya ke toko emas. Saya kira toko emas besar akan pasti punya alat untuk mengecek kadar kemurniannya, gitu ya. Dan mereka akan bisa segera menyimpulkan bahwa emas tersebut asli atau palsu. Jadi memang harus berhati-hati gitu ya, karena model-model seperti itu dari dulu ada dan banyak gitu. Sampai sekarang pun saya kira masih banyak tuh yang menawarkan bertonton bahkan emas yang katanya separuh harga gitu. Kalau kami sih karena sering dapat tawaran itu agak skeptis ya, karena orang yang punya emas banyak gitu ya, berpuluh-puluh kilo, itu pasti akan sangat mudah untuk menjualnya. Dia tidak akan susah mencari dan membujuk-bujuk orang untuk membelinya. Karena sangat mudah. Emas itu sangat liquid. Tinggal datang ke toko emas, pasti dicek, pasti langsung dapat duit. Laku lah ya. Ya kenapa harus datang ke masyarakat umum yang nggak mengerti untuk menawarkan? Kan pasti ada sesuatu kan. Iya. Oke. Itu yang liquid. Gitu kira-kira Mas. Baik, kita ke Pak Sunarno di Cikarang, Bekasi. Halo Pak Sunarno, masih bersama kami nggak Pak? Masih Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Sunarno. Ya Pak, mau tanya, kalau saya kan ada mengenal
di perdagangan internasional itu London Metal Exchange ya Pak ya, bursa metal internasional. Kalau emas juga ada begitu ya Pak ya? Itu pertanyaan pertama. Apakah kita bisa mengecek bursa internasionalnya? Yang kedua, kan kalau orang pergi umroh tuh kan suka beli emas di Arab, katanya beda. Sebetulnya ada beda nggak sih kualitas emas di setiap negara gitu ya? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sunarno. Lalu Pak Bambang di Jakarta Utara. Halo Pak Bambang. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, mau nanya ini terkait dengan emas batangan. Apa bedanya emas batangan dengan logam mulia? Apa bedanya? Ya, itu sama atau beda? Kemudian yang kedua, kalau saya beli emas LM ya, logam mulia di salah satu mall gitu ya di Jakarta Utara, itu harganya kok beda ya per gramnya dengan yang di Antam ya. Nah itu yang sebenarnya itu asli atau enggak ya harganya, itu benar atau enggak, valid atau enggak maksudnya gitu. Lebih gimana Pak harganya? Karena lebih murah yang di toko. Iya, yang di toko dibanding dengan di Antam gitu. Nah, itu aja, terima kasih. Oke, terjadi perbedaan harga intinya ya. Terima kasih Pak Bambang. Dan Pak Sunarno tadi di Cikarang. Ini ada Pak Levi juga. Sampai 2 kali bahkan Pak Levi. Saya bacain dua-duanya Pak ya. Emas Antam ada expirednya nggak Pak? Karena emas nenek saya dulu dijual harganya turun. Dari toko emas katanya emasnya emas yang udah tua. Sebagai gambaran, neneknya Pak Levi jual 2 kg emas batangan pembelian tahun 1958. Wow, lama sekali ya. Dijual di tahun 1994 itu harganya jatuh Pak. Nah kalau emas Antam ini ada expirednya nggak? Oke, kita jeda dulu Pak. Nanti baru ditanggapi 2 penelpon dan 1 pertanyaan dari Pak Levi ya via WA. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Mulai 6 Februari 2023, buat kamu yang beli BBM subsidi, wajib menggunakan QR Code ya. Artinya, buat kamu konsumen Pertalite atau solar, harus daftarin diri melalui website Subsidi Tepat buat dapetin QR Code. QR Code inilah yang jadi syarat dan harus ditunjukin kepada operator SPBU Pertamina saat beli BBM subsidi. Pendaftaran di website subsiditepat.mypertamina.id. Siapin KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya. Info lengkap bisa kamu dapetin di sosialisasi program subsidi tepat rakyat yang berhak dapat manfaat. Lokasinya di area Car Free Day di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Minggu 5 Maret 2023 pukul 6 pagi. Ada 3 venue. Venue 1 di Jalan Imam Bonjol Bundaran HI, venue 2 di FX Sudirman, venue 3 di trotoar BNI City Sudirman. Dimeriahkan senam Zumba, booth informasi subsidi tepat, Saskia Gotik, Danang dan Wali, serta MC by Fitrop dan Bedu. Pastiin kamu menjadi bagian dari sosialisasi program subsidi tepat, rakyat yang berhak dapat manfaat. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar dan juga netizen, karena kita sudah masuk di sesi terakhir ngobrol-ngobrol dengan Pak Dede ya, kita masih membahas tentang investasi emas dan bagaimana cara kita untuk mengenali emas yang kita miliki atau yang hendak kita beli itu palsu atau enggak. Jadi kalau mau ada pertanyaan via WA aja ya, yang teleponin saya tutup via WA 0811806543, yang via YouTube juga media sosial lainnya masih saya buka. Ada beberapa pertanyaan tadi Pak dari Pak Sunarno dan juga Pak Bambang ya di Jakarta, kemudian dari Pak Levi via WA. Nanti ada dari YouTube juga saya bacakan setelah dijelaskan oleh Pak Dede jawaban-jawaban untuk Pak Sunarno dan beberapa pendengar lain. Silakan Pak. Ya, baik. Untuk Pak Bambang, apakah emas ada London Metal Exchange-nya? London Metal Exchange ini adalah
Satu lembaga yang menentukan harga komoditas dunia secara real time. Ada Pak, memang. Jadi kalau kami sih biasa ngecek memang harga pergerakan LME-nya, bisa dicek juga di Kitco Gold gitu ya. Kalau googling itu Kitco Kitco gitu, Kitco Gold, itu kita bisa langsung mengetahui harga pergerakan harga emas dunia. Jadi memang bisa dicek di situ. Emas Arab, kalau beli di Arab emasnya beda gitu, biasanya warnanya lebih merah gitu ya. Ya setahu saya memang kalau emas Arab warnanya biasanya lebih merah gitu. Sama saja sebenarnya, itu masalah campurannya saja ya. Mungkin orang-orang yang di Dubai lebih suka mencampurnya dengan tembaga gitu ya mungkin ya, sehingga warnanya agak lebih merah. Tapi itu mempengaruhi harga nggak sih Pak sebenarnya, dan kadar emasnya ya, itu jadi kembali bahwa pada saat dijual kembali, pembeli yaitu toko emas maupun produsen pasti hanya akan memperhitungkan emasnya saja. Tidak akan diperhitungkan itu tembaganya ada sekian gram gitu ya, ditungkan oleh para toko emas. Karena yang akan dilebur itu ya cuma emasnya aja ya. Tembaganya akan pasti dibuatlah jadi emas batangan kah atau jadi perhiasan gitu misalnya ya. Betul. Jadi itu cuma masalah warnanya berbeda, itu cuma masalah campurannya. Kalau yang warnanya agak keputih-putihan itu berarti campurannya perak gitu ya. Jadi sama saja, tapi sebenarnya yang paling harus kita ketahui adalah yang diperhitungkan pada saat dijual kembali memang hanya emas saja. Ya, itu tadi untuk Pak Sunarno ya, yang tadi menanyakan tentang bursa internasional emas dan emas Arab pada saat umroh, kegemaran dari masyarakat kita ya, yang membeli emas juga di Arab pada saat umroh atau pergi haji. Nah Pak Bambang tadi, apa bedanya Pak emas batangan dan logam mulia? Kemudian kalau saya beli LM di toko dan harga di Antam kok beda? Kalau di toko di Jakarta Utara tadi katanya kok lebih murah dibandingkan dengan di Antam. Nah ini gimana nih? Silakan. Iya, kalau logam mulia secara brand itu adalah brand emas batangan yang dikeluarkan oleh PT Antam Tbk, logam mulia. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan di awal, untuk emas batangan itu Antam Group saat ini punya 2 brand, yaitu logam mulia dan emas kita. Nah, apa bedanya dengan emas batangan? Ya emas batangan itu kan jenis ya, jenis emasnya gitu. Jadi memang Bapak Ibu harus memahami, pemirsa harus memahami bahwa sekarang itu investasi emas itu banyak jenisnya. Ada emas batangan, ada emas tematik, ada emas digital yang lagi rame gitu kan ya. Ada juga yang namanya perhiasan. Perhiasan ini tentunya bentuk investasi emas yang paling tradisional gitu ya. Tapi harus diketahui bahwa ada juga bentuk-bentuk investasi emas yang lain yang seperti tadi disebutkan. Ada emas batangan, emas tematik, ada koin juga ya, mungkin ya, yang baru ada juga emas digital. Jadi apa bedanya logam mulia dengan emas batangan? Ya berbeda. Kalau logam mulia itu brand, nama brand yang dikeluarkan, nama brand untuk emas batangan yang dikeluarkan oleh PT Antam, sementara emas batangan ya jenis investasi. Tapi dari brand itu masyarakat jadi kayak apa ya? Jadi terpatri gitu Pak, nyebut emas kadang-kadang LM, logam mulia gitu ya. Ya, padahal yang itu kan brandnya ya. Ini sama kayak air mineral lah, saya nggak perlu nyebutin mereknya. Kurang lebih seperti itu, ya. Padahal yang keluar yang lain gitu ya. Sebutannya sama jadinya. Nah, kemudian kalau misalkan beli emas batangan di toko emas, harganya lebih murah dibandingkan, ya memang begitu. Karena harga emas harian yang dikeluarkan oleh produsen ini, baik Antam maupun produsen yang lain, itu selalu berubah setiap harinya. Nah, toko emas itu kadang-kadang kan membelinya kan kulakan ya gitu ya. Dia membeli dalam jumlah besar di tanggal tertentu. Mungkin pada saat tanggal itu dia beli harganya sekian, di hari Bapak Sunarno beli harganya udah naik di harga produsen gitu. Nah, toko emas ini bisa jadi kemudian dia tidak perlu menaikkan sebesar produsen, dia cukup menaikkan sekian saja udah dapat cuan yang cukup, udah dapat untung gitu ya, sehingga orang melihat oh ini harganya lebih murah. Memang bisa terjadi karena pada saat kemungkinan besar pada saat toko emas itu belanja, dia belanja di harga yang jauh lebih murah pada dibandingkan dengan harga di hari itu. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Itu memang dinamika harga harian emas saja.
Tadi Pak Levi soal emas antam Mas ada ada expirednya. Iya, betul. Ini cerita yang agak unik nih. Sebenarnya kalau yang biasanya kita kumpulin ya Mas Berry, ceritanya itu orang yang beli emas kemudian jual lagi 30-40 tahun kemudian dia akan ketemu rezeki nomplok tuh. Ya, harganya berkali-kali lipat ya. Harganya pasti berkali-kali lipat. Atau ini jangan-jangan dalih dari toko emas, Pak. Katanya emasnya neneknya Pak Levi ini udah tua. Kita harus cek dulu ya emasnya ini kembali ya, apakah emas batangan atau emas perhiasan. Iya. Yang dibeli adalah emas perhiasan, berarti kan nanti kan cerita selanjutnya adalah kadarnya seperti apa gitu. Jangan-jangan kadarnya rendah sekali, kita nggak bisa ngambil kesimpulan ya. Tapi kalau ceritanya yang dibeli adalah emas perhiasan atau emas perhiasan kadar tinggi atau emas batangan kadar tinggi, kemudian dijual harganya jatuh. Harga jatuh juga kan harusnya ada penjelasan lebih lanjut ya. Apakah harga jatuh dibandingkan harga emas pada saat dijual hari itu gitu, atau dibandingkan harga beli 40 tahun yang lalu. Oke. Dengan harga beli kayaknya nggak mungkin ya. Pasti mungkin harusnya kan harga emas pada saat tahun 2094 kan 24 ribuan kan. Harusnya kan harga emas 1 gram 24 ribu, kalau saya cuma terima 12 ribu. Nah kalau seperti itu tuh memang kembali kita harus hati-hati dalam menjual emas. Kita harus memilih menjualnya ke tempat yang terpercaya, atau ke produsennya langsung kalau pengen dapat kepastian harganya adalah harga emas dunia yang terbaik. Gitu. Ya, nah Pak ini mumpung masih ada waktu ya, karena saya membaca beberapa komentar ataupun pertanyaan. Kalau bisa disimpulkan sebetulnya ini banyak pendengar El Sinta ataupun masyarakat yang mendengarkan kita atau netizen yang mau investasi emas nih Pak. Karena mereka pertanyaannya dalam sekali. Ada yang nanya tentang kadar emas, terus harganya beda di toko tadi dengan yang di Antam dan lain sebagainya. Kalau gitu saya permudah saja, Anda sudah bertanya, saya langsung arahkan. Kalau mau beli Pak bisa di mana nih Pak? Kalau melalui Antam ya, atau melalui gerainya emas kita dan lain sebagainya, bisa dibeli di mana aja Pak, supaya makin mudah, langsung bisa tanya-tanya, terus bisa uangnya langsung diinvestasikan untuk di emas ini. Gimana Pak Dede? Iya, kalau kami dari PT Emas Antam Indonesia, karena kami merupakan prinsipal dari brand emas kita dan Kencana, merupakan brand yang terpercaya di bawah Antam Group, kami merekomendasikan untuk membeli emas melalui gerai-gerai harta dinata abadi. Nah, lebih lanjutnya bisa dicek di situs emaskita.id, Mas Berry. Nah, di situ komplit tuh, baik channel penjualan, mau beli online gitu ya, bisa dicek di situs emaskita.id. Harganya juga bersaing. Kemudian pembelian proses jual kembalinya buybacknya juga sangat mudah, karena yang tadi sudah sampaikan kan, ada aplikasi bisa dijemput, barangnya bisa dijemput. Nah, kira-kira demikian ya Mas Berry ya. Saya kira kalau misalkan pengen belinya di mana, di emaskita.id. Atau tadi via aplikasi ya, lebih gampang. Via aplikasi. Atau kalau misalkan saya nggak mau emas batangan, saya maunya emas perhiasan, tapi saya pengen berinvestasi juga. Ada produk dari kami, namanya Kencana. Kencana ini perhiasan emas 99,99. Jadi bentuknya perhiasan, tapi kadarnya sama dengan emas batangan. Sehingga harga jual kembalinya pasti sangat kompetitif. Karena yang tadi itu, campurannya itu nggak ada, hampir nggak ada. Tidak ada campuran, tidak ada batu, tidak ada apa. Dia benar-benar emas murni yang dibentuk menjadi perhiasan. Sehingga harga jual kembalinya kami jamin harga jual kembali yang terbaik. Itu kira-kira Mas Berry. Oke, pilihannya banyak jadi ya, variatif. Jadi kalau Anda bapak-bapak mau kasih kado untuk istrinya, bentar lagi bulan puasa, mau lebaran juga, nggak ada salahnya nih beli emas Kencana, emas perhiasan dengan kadar 99,99%. Ini mirip-mirip dengan logam mulia atau emas batangan, tapi kadarnya atau bentuknya seperti perhiasan gitu ya, atau emas kita yang mau investasi jangka panjang dalam bentuk emas batangan. Dan ada Pak Ariel juga, ini testimoni Pak dari Pak Ariel, ini diskusinya bagus nih. Saya masih simpan emas LM atau logam mulia,
belinya selalu di Antam, kata Pak Aril. Yang lainnya nggak yakin. Jadi ini penting juga nih dari Pak Aril ya. Betul, belinya di tempat yang terpercaya dan Anda bisa ngecek juga. Karena kan zaman sekarang udah canggih tuh ya, ada sertifikatnya. Kalau Anda beli di tempat lain, belum tentu ada sertifikatnya dan keasliannya juga dipertanyakan. Nah, ada juga yang menanyakan soal kadar emas nih kan sama-sama 24 karat Pak, tapi kok kadang-kadang beda-beda. Ada yang ngatur soal ini nggak sih Pak Hidayat Sasmita yang menanyakan via WA? Silakan, sebagai penutup juga mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Pak Dede, silakan Pak. Iya betul Pak. Jadi memang penyeragaman kadar emas baru ini saja ditetapkan di SNI ya. Jadi saya kira baru 2 tahun atau 1 tahun terakhir saja. Jadi memang kadar emas sendiri orang kan 18 karat, 22 karat, tapi sebenarnya berapa persen sih gitu kan. Contohnya kayak 24 karat itu sendiri kalau secara SNI itu berkisar di angka 99,6% sampai 99,99. Jadi memang masih ada gradasi. Jadi memang betul sekali yang tadi disampaikan Mas Berry bahwa yang paling tepat adalah ia membeli emas dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh brand yang terpercaya. Di situ kita bisa tahu kita memang ingin emas yang kita beli kadarnya kadar terbaik. Berapa itu kadar terbaik? 99,99 atau kita nyebutnya 94 kali. 94 kali itu lebih mudah. Jadi yang kadarnya 94 kali itu adalah kadar yang terbaik yang paling cocok untuk investasi. Demikian Mas. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda pendengar yang sudah mulai melek untuk investasi. Jadi tidak ada salahnya daripada uang Anda misalkan Anda tabung di bank terus nunggu lama atau deposito, atau Anda sedang berpikir aduh mau nabung investasi untuk biaya pendidikan anak masih 10 atau 15 tahun ke depan, mau kuliah, atau sekarang mungkin anaknya masih balita ya, mau SMP, SMA berapa tahun ke depan, gak ada salahnya Anda investasi di emas batangan atau dengan investasi di emas kita, atau ibu-ibu yang pengen punya perhiasan dengan kadar 99 atau 9-nya 4 kali, Anda bisa beli emas kencana. Tadi ada banyak pilihannya ya, dan caranya gimana, Anda bisa datang ke gerainya Harta Dinata Abadi atau buka websitenya emaskita.id. Ada juga aplikasinya, kalau saya catat tadi aplikasinya aplikasi Emas Kita. Kalau yang mau jual juga bisa di aplikasi Emas Kita, jadi nanti tinggal masukin kodenya atau dipindai saja sertifikatnya, nanti akan dilihat kadarnya seperti apa, harganya cocok, nanti emasnya akan dijemput ke tempat Anda. Jadi nggak perlu tuh Anda yang namanya mendatangi gerai. Jadi semakin mudah dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Pak Dede, terima kasih Pak untuk waktunya Pak Dede ya. Diskusi kita di pagi hari ini, tapi sayang sekali ini banyak pertanyaan yang masuk, tapi nggak bisa semuanya kita baca satu persatu, tapi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Pak Dede ya. Terima kasih Mas Berry. Terima kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih. Demikianlah pendengar perbincangan kami atau Radio Talk di pagi hari ini bersama Bapak Dede Izudin selaku Direktur Komersial PT Emas Antam Indonesia. Sekali lagi untuk Anda pendengar dan juga netizen, saya ucapkan terima kasih, tapi mohon maaf tidak semuanya dapat saya baca satu persatu. Saya apresiasi sekali lagi antusiasme Anda untuk menanyakan berbagai macam hal tentang emas, terutama tadi soal bagaimana cara kita mengenali emas palsu. Saya Berry Hamzah mengakhiri Radio Talk kita di pagi hari ini. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia.